Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses dan kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Secara umum, teks eksplanasi dapat diartikan sebagai teks eksplanasi adalah karangan yang menceritakan kejadian fenomena yang secara fakta. Menurut Mark and Kathy Anderson dan dalam Text Types in English 2003, teks eksplanasi adalah bentuk teks yang menyajikan rangkaian peristiwa. Teks eksplanasi merupakan karangan mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Jenis teks ini mengandung pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Tujuannya untuk menyampaikan kepada pembaca mengenai mengapa atau bagaimana sesuatu terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain, satu, informasi yang dimuat berdasarkan kenyataan atau fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Struktur teks eksplanasi antara lain pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan yang terakhir interpretasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari 5, antara lain menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material dan rasional, dan bersifat informatif. Tujuan teks eksplanasi yaitu menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa secara informatif dan fakta atau faktual. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki hubungan sebab dan akibat atau bersifat kausalitas. Contoh pertama, berdasarkan pengertian teks eksplanasi, COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lain. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat hingga tulisan dibuat. Jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia, sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. COVID-19 ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia. Penularan dapat terjadi pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang yang dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Ini alasan mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitar kita. Kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer.